Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya, yaitu Lutfita Uranisa. Kali ini saya akan membawakan materi dari kelas sejarah. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Nah, gak sabar kan? Kira-kira materi apa sih pada minggu ini? Yuk mari kita bahas. Pada materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang saat-saat mematangkan. Selama 3,5 tahun, Jepang menjajah merupakan hal yang penting dalam sejarah perkembangan sastra di Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang, contohnya Alam Hamzah, yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk kepada Jepang. Masa inilah bangsa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang merupakan bukan hanya sebagai alat, namun untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Materi selanjutnya ada dari para penyair yang berpihak kepada Jepang pada zaman tersebut. Tokoh pertama ada dari Usmar Ismail pada tahun aktif, yaitu 1950 sampai 1970. Tokoh kedua dari Amal Hamzah. Tokoh ketiga dari Rosihan Anwar, tahun aktif 1943. Tokoh keempat dari Anas Ma'ruf, tahun aktif 1946 sampai 1952. Tokoh keenam dari MS Ashar. Tokoh kelima dari Maria Amin, tahun aktif yaitu 1942 sampai 1945. Dan tokoh terakhir dari Nurs Jamsu, tahun aktif 1947 sampai 1948. Materi selanjutnya ada cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen merupakan suatu tulisan atau cerita yang pendek. Kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan yang tuntas. Dan yang kelima, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa saja. Berikutnya ada sejarah cerpen. Awal mulanya, cerpen muncul pada abad ke-10, lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia tahun 1920-an sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang. Dari tahun 1950 sampai 1955, mulai mendapatkan definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia tahun 1955 sampai 1959. Cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain: 1. Anak Laut Usmar Ismail,
HB Jasin, yaitu tahun 1922. Yang kedua ada Pancaran Cinta tahun 1946. Dan yang terakhir yaitu Jejak Langkah, berasal dari Bakri Siregar tahun 1953. Selanjutnya ada drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam perserikatan usaha sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armich Panen. Materi berikutnya ada pengarang yang membuat sandiwara pada Jepang, yaitu ada Amal Hamzah. Sandiwara merupakan ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Pertama, Armich Panen menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati tahun 1953. Yang kedua ada dari Umar Ismail. Beliau menuliskan tentang sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Dan yang ketiga ada Abu Hanifah. Beliau menuliskan beberapa drama dengan judul Taufan di atas Asia pada tahun 1949. Tokoh keempat ada dari Idrus. Beliau menuliskan drama Kejahatan Balas Dendam. Dan tokoh kelima ada Kotot Sukarti, menuliskan sandiwara Bende Mataram. Nah, nggak terasa nih kita udah sampai di kesimpulan. Kali ini kesimpulannya, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Biasanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Sekian dari penjelasan materi kita dari kelas sastra kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat, baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga kalian mendapat informasi dari video ini, dan terima kasih juga kalian udah mengklik video ini. Semoga kita bisa bertemu di video pembahasan selanjutnya, dan bye-bye!